Tapi kalau menurut dalam kitab itu ya, bahwa Asmaul Husna, Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir itu adalah suatu paket yang tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi kita mempelajarinya satu persatu supaya paham ya. Satu paket. Namanya jak berbeda, hampir-hampir sama, yang Maha Pencipta, tapi mempunyai rincian dan kerjaan yang berbeda ya, dalam kitab itu ya. Nah, jadi malam ini kita coba tentang masih Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Kemarin masih tentang Al-Khaliq. Nah, malam ini kita masuk ke yang kedua, yaitu Al-Bari. Dalam Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Surah Al-Hasyr ya. Huwallah, dialah Allah ya, Zat yang maha menciptakan ya, yang maha mengadakan, dan yang maha menyempurnakan, berarti membentuk rupa ya. Sifat Al-Khaliq ya, Al-Bari, dan Al-Musawwir ya, tiga sifat ini tidak bisa dipisahkan, satu paket. Ibarat sampo ni 3 in 1 ya, satu ya. Mun sampo itu kan bisa hitamkan rambut contohnya, bisa ngilangkan uban, bisa ngilangkan ketombe. 3 in 1 namanya. Nah, kalau Allah ini sifatnya tidak bisa dipisahkan. Ini namanya Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Nah, contohnya begini kemarin. Ya. Contohnya, kalau yang namanya Al-Khaliq itu sifat Allah masih dalam bahasanya kita tren ini masih tahap planning global, perencanaan, tapi sesuatu yang pasti, menetapkan penciptaan tapi wujud barangnya belum ada. Nah, baru apa skemanya. Nah, kalau udah masuk ke sifat Allah yang Al-Bari, baru diadakan. Nah ya, diadakan, maha mengadakan. Contohnya begini, tentang Adam. Penciptaan Adam ini beda dengan kita. Kalau kita ini ada mak, ada bapak. Kalau Adam ini enggak. Ya, tapi dari tanah. Ketika dalam Quran ini kan dikatakan, oh malaikat, kalau bahasa kita aja lah, aku tuh nak jadikan manusia, tapi belum ada. Nah, tetapkan jadi manusia, tapi belum wujud. Dah dibantah lah malaikat kan. Jangan, katanya, nanti katanya timbul pertumpahan darah. Marah Tuhan. Aku yang lebih tahu katanya, karena aku yang ciptakannya, aku yang jadikannya. Nah kan, masih kan, tidak dihapusnya, dijadikanlah Adam. Ya, sampai berapa ratus tahun tuh digenggam tanah, dibentuk-bentuk dengan kekuasaan, dengan kudrat iradat Allah SWT, dengan sifat ilmunya ya. Berapa ratus tahun dibentuk tuh, membahasnya melibatkan keagungan kekuasaannya, disuruhnya malaikat ngambil berapa tanah dalam 4 jenis tanah dalam dunia ini, kepal-kepal campur-campur, belum ditiupkan roh. Nah, yang kisah dalam Quran yang dia bersanggahan dengan malaikat, disanggah dengan malaikat itu baru sifat Al-Khaliqnya. Nah, ketika Nabi Adam ditunggu ada, tapi rohnya belum ada, ini baru dikatakan Al-Bari, sifat mengadakan. Tapi belum sempurna, belum berbentuk dengan sebaik-baik penciptaan. Yang dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu belum ada. Belum ada penyempurnaan antara roh dengan jasad, belum disatukan. Nah,
ketika disatukan rohnya tadi Adam itu dengan jasadnya Adam, disitulah baru tampaknya sifat Allah yang al-musawwir, yaitu membentuk rupa. Hidung yang mancung, bahasanya kan, telinga yang indah, mata yang indah. Maka dalam Quran itu sebaik-baik penciptaan itu adalah manusia. Apalagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kisahkan kemarin itu, manusia yang sempurna. Ya, karena ruhnya dari Nurullah, jasadnya pun terpilih dari keturunan yang terbaik di antara kita, di antara manusia. Jadi kita dah menyadari, mesti ya, karena kita ni roh daripada Nur Nabi, maka kita pelihara. Jangan sampai kita mengingkari sunnahnya beliau. Kalau kita mengingkari, berarti kita mengingkari. Berarti nanti bisa berubah, kita bukan dari nurnya Nabi, tapi dari nur neraka. Nauzubillah min dzalik. Kan sama cahaya juga, tapi cahaya neraka. Nauzubillah. Ya. Jadi inilah ya. Jadi Allah sendiri yang mengakui bahwa penciptaannya yang sempurna itulah ada pada manusia. Binatang sama sebenarnya secara fisik, matanya ada, telinganya ada, hidungnya mata ada kan, mulutnya ada kan, tapi penciptaan tak sebaik manusia. Jadi kita beruntung nih, diciptakan Allah SWT. Kita jagalah jadi amanah yang Allah berikan kepada kita ni. Kita jaga betul-betul, kita manfaatkan betul-betul untuk kepentingan memang kita mengabdi kepada Allah SWT. Ya, karena dalam diri kita ni bukti nyata sifat Allah yang Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musyawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan kita ni dari mulai proses alam rahim, ya kan, sampai ke alam dunia ni. Kan? Kalau 3 bulan pertama, 1 bulan pertama, 40 hari pertama, kedua dan ketiga itu masih sifatnya tadi itu masih Al-Bari. Tapi kalau sudah 9 bulan 10 hari, udah itulah dia kesempurnaan bentuk dan rupa yang Allah ciptakan. Ya. Jadi yang kemarin, apabila kita sudah mengimani betul, meyakini betul yang sifatnya Al-Khaliq yang kemarin, maka timbullah ya, buah daripada iman kita, yaitu kita senantiasa menyadari betul, kita menetapkan hati kita untuk menjadi seorang abdi kepada Allah SWT. Nah, bagaimana kalau sifat Allah yang Al-Bari, yang maha mengadakan, apa yang timbulnya? Kan? Yang perlu nih, yang kedua nih, yaitu kita tetap menggantungkan cita-cita yang baik. Contohnya begini, ada cerita sedikitlah cerita kita nih. Nanti ada kaitannya dengan Al-Bari. Dulu Nabi yang paling banyak bini, Nabi apa? Bang Dani, tahu enggak? Sakit kepala. Adalah kita potongnya lah, yaitu Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman dikisahkan kurang 100 bininya dalam kitab itu. Ya. Dari kisah itu, dalam hadis itu, kan status Nabi Sulaiman itu yang terkenal banyak bini. Tapi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, sudah menjadi Rasul, maka istilah kita ini tren dikomentari lah, ada hadis itu. Jadi kata Rasulullah, seandainya Sulaiman itu
ada yang mengucapkan yang namanya insya Allah, maka 99 tadi itu pasti anaknya 99 yang semuanya jihad fisabilillah. Karena apa? Jadi jangan kita nak nurut Nabi Sulaiman, nak bini banyak. Nabi Sulaiman bini banyak itu punya cita-cita. Punya niatnya, apalah niatnya? Nah, ini rahasia di sini. Dia punya cita-cita dari satu bini, dia harus melahirkan satu anak yang fisabilillah. Nah, cita-citanya. Tapi komentar Rasulullah, berhubung tadi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah, dari 99 itu mandul. Cuma satu istrinya yang melahirkan. Itu pun cacat, kata Bang Dani, yaitu seperti kundur. Tahu enggak kundur? Enggak ada tangan, enggak ada kaki, tapi ada mata, telinga, hidung, semua hati ada. Cuma enggak bisa berjalan, enggak bisa makan, cuma guling gitu. Apalah kesalahannya? Cuma lupa, kata Nabi, mengucapkan insyaallah. Tadi kita tadi nak kawin banyak tuh, nak supaya anak lahir satu itu jadi fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Tapi ternyata lupa mengucapkan insyaallah. Niat tadi ngantungan cita-cita nak kawin banyak tuh lupa insyallahnya itu, akhirnya jadi mandul bininya. Ya. Jadi adab kita ini yang harus kuat nih, yaitu kita dengan berimannya kepada Al-Bari, bahwa Allah yang mengadakan. Tentu kita punya gantungkan cita-cita. Ya, secara umum yaitu menggantungkan cita-cita dengan insya Allah. Tapi secara implisit, secara sempit, harus kita menggantungkan niat. Contohnya begini, ini kan tadi sholat isya ya. Nah, jadi kita habis duduk sebentar, kita bercita-cita dengan Allah itu, menggantungkan niat kita ni. Ya. Insya Allah, ya Allah panjangkanlah umurku ke solat subuh nanti. Nah, tadi kan cita-cita itu kan azam tadi. Al-Khaliq, mengiman Al-Khaliq itu kan harus punya apa? Mengabdikan diri, tapi belum ada wujudnya. Nah, ketika kita mengimani Al-Bari, maka kita wujudkanlah cita-cita kita tadi itu. Cita-cita besok nanti subuh nih aku nak sembahyang subuh. Nah, gantungan niat yang baik tuh. Nah, ketika subuh dah aja, nak sembahyanglah subuh. Walaupun hanya siang-siang jam 6 ke jam 7, kalau memang dah kesiangan, sembahyang aja. Karena tadi sesuai dengan cita-cita kita tadi. Yang kita gantungkan tadi, kita buktikan. Nah, inilah bahwa bukti kita mengimani sifat Al-Bari. Tapi jangan lupa dengan insya Allah. Nanti tidak ditolong oleh Allah. Itu udah syaratnya. Kalau kita betul-betul mengimani dan meyakini bahwa sifat Allah itu Al-Bari, yang maha mengadakan. Hendaklah kita wujudkan cita-cita kita, cita-cita baik kita. Karena apa kata hadis begini, dalam sebuah hadis itu ya. Andai seseorang umatnya Muhammad ini kita lah nih ya, termasuk nih, yang punya cita-cita untuk berbuat kebaikan, walaupun belum sempat dia melaksanakan, maka cita-cita tadi itu dinilai dengan satu kebaikan yang sempurna. Inilah dia. Makanya kata Rasulullah, di akhir zaman nanti itu banyak orang yang tidak perang jihad tapi mendapatkan pahala syahid. Ya. Padahal dia mati tempat tidur, tapi di sisi Allah dia mendapatkan pahala syahid. Contohnya itu yang kita ajarkan dalam pengajian kita nih. Hendaklah kita menggantungkan niat cita-cita untuk berbuat baik, yaitu mengikuti majelis di minggu yang akan datang. Kita wujudkan cita-cita kita. Ketika ada malam Kamis, kita ikut. Buktikan, wujudkan. Kalau memang kita mengimani sifat Allah yang namanya Al-Bari, yang maha mengadakan.
Nah, jadi jangan hanya ceritanya aja, tanpa ada pembuktian. Nah, itu dia. Itu baru al-ba'i. Nah, paham dah nih, ya. Inilah adab yang timbul. Jadi tentu ilmu itu harus menumbuhkan yang namanya amal, dan amal itu pasti menumbuhkan adab, tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau kita ilmu kita tinggi tapi tidak menumbuhkan amal, itu dipertanyakan, ilmunya ditanyakan, gurunya dipertanyakan. Apalagi kalau adabnya tidak ada, ke pasar kena pendek, ketenteng anak ketenteng sih, naudzubillahi min dzalik. Ya kan? Hati-hati ya ilmu nih. Itulah kata Mamang. Jadi hati-hatinya. Jadi kita tunjukkan bahwa kita ini seorang abdi yang sebenar-benarnya kepada Allah, ya, secara zahir dan secara batin. Walaupun tidak begitu banyak amalan, inilah sedikit-sedikit gini. Kalau tinggi-tinggi kita belajar ilmu pun sampai ke muka samahah, tapi cerita aja, ilmu amalnya tidak ada, kan percuma juga. Malah nanti kita merampas namanya hak Allah Subhanahu wa taala. Malu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Ya. Ini paham ya tentang timbulnya amal ketika kita meyakini dan memahami bahwa Allah itu sifatnya Al-Khaliq dan Al-Bari', maka kita harus menetapkan dalam hati kita bahwa kita ini menjadi hamba Allah yang hakiki, yang abdi kepada Allah semata-mata, dan dibuktikan dengan amal, yaitu berbuat baik sesuai dengan sunnatullah. Demikian ya. Nanti minggu depan baru kita lanjutkan dengan sifat al-musawwir. Tapi intinya bahwa al-Khaliq, al-Bari' dan al-Musawwir ini adalah suatu paket. Jadi kalau mau ingin tahu tentang bukti nyatanya sifat Allah yang al-Khaliq, al-Bari' dan al-Musawwir, kita renungkan dari kita, berkaca betul-betul, beli kaca Ustaz Amin, pandangnya betul-betul tuh, memang bagus ke aku nih, memang betul aku nih sebaik-baik rupa. Kau cari anak tuh apa, masuk ke situ ke anjing ke apa, kucing ke, lihat, perhatikan betul. Tafakkaru fi hilqillah wala tafakkaru fi zatillah, kan? Bahwa memang betul bahwa Allah sifatnya Al-Khaliq dan Al-Bari' dan Al-Musawwir tidak bisa dipisahkan. Ada bukti nyata pada diri kita. Ini kita beruntung Allah jadikan dengan sebaik-baik penciptaan. Demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.